Yo, kembali lagi ke aku Johannes William yang akan menemani kalian di Start Franchise. Nah, teman-teman, akhir-akhir ini lagi viral nih franchise di lini barbershop. Nah, salah satu yang viral yaitu Barber Blue. Nah, di sini kebetulan lagi grand opening dan juga ada ownernya nih, teman-teman. Mungkin langsung aja kita masuk ke dalam. Oke teman-teman, jadi di sini buat tempat potongnya buat customer nanti. Di sini udah banyak banget nih lengkap alat-alatnya, terus juga tempat duduknya buat customer nanti yang pastinya udah ciamik lah ya. Nah, di sini juga ada first customer yang lagi potong. Say hi Mas. Oke, mantap mantap. Dan juga ini lagi banyak orang yang datang karena lagi grand opening nih. Nah, jadi misal kalian mau potong nih, tinggal langsung aja ya datang ke barbernya, nanti bisa diarahin buat potong sama tukang cukurnya gitu. Dan juga di sini ada tempat cucinya, nanti pasti dibalik gitu buat orang. Jadi setelah potong nanti tinggal cuci rambutnya. Nah teman-teman, sekarang aku lagi bareng salah satu franchisee di Barber Blue. Nah, boleh kenalan nih dengan Mas siapa? Saya perkenalkan, nama saya Adi Saiful Ulum, saya dari founder Barber Blue. Oke, nah Iya. jadi luar biasa ya, karena hari ini lagi grand opening dan langsung didatengin juga langsung ke Mas Yati. Nah Mas Yati, mungkin aku bakal tanya sekilas nih terkait dari awal ke franchise Barber Blue sama ya package dan produknya. Ya. Nah mungkin aku tanya pertama, nah ini kapan nih Mas baru beli di franchise-nya ini Mas? Jadi sebetulnya memang saya awalnya emang jadi tukang cukur Oke. tadinya. Oke. Terus mungkin ada modal-modal sedikit, saya mulai buka barber. Oke. Dan mungkin untuk buka barber itu lumayan sampai setahun setengah lah. Oke. Ternyata ada info-info tentang masalah franchise. Akhirnya saya mulai belajar Oke. untuk sistemnya kayak gimana, manajemennya seperti apa. Saya coba mulai belajar dan akhirnya saya mulai untuk coba terjun ke franchise. Oke. Dan alhamdulillah ini saya selama 1 tahun dari 2025 Oktober saya baru Betul. mulai franchise. Oke. Dan akhirnya alhamdulillah sekarang sudah mitra sudah 38 cabang. Wah, bayangin teman-teman, dari Oktober itu franchise cabangnya 38. Nah, kira-kira nih Mas, dengan cabang sebanyak itu, kira-kira persiapannya ribet gak sih Mas buat buka franchise? Tuh, ya mungkin kalau dibilang ribet juga ya. Ada Tapi ribetnya ya? Mungkin kalau misalkan karena memang sudah dari sistemnya sudah berjalan dan manajemennya juga sudah teratur, Oke. ya mungkin ya cukup lumayan lah. Berarti kurang lebih kayak mungkin nyari lokasinya. Ya betul. Nah itu dia tuh Oke. yang agak susah itu nyari lokasi karena Lokasi. kita harus mempertimbangkan seperti kayak penduduknya padat atau enggak, Oke. menengah ke bawah atau menengah ke atas, karena nanti berpengaruh ke harganya nanti. Oh iya. Kita harus ngelihat menengah ke bawah atau menengah ke atas. Oke. Dan biasanya saya ngelihat juga kompetitor Kompetitor ya? di daerah situ tuh seperti apa, dan Oke. harganya pun nanti kita harus menyesuaikan. Betul. Gitu sih. Melihat pangsa pasarnya juga ya. Betul. Biar nanti harga nggak mungkin takutnya kemahalan, Betul. malah akhirnya nggak datang gitu Ya betul. Oke. Nah, Gitu. pertanyaan selanjutnya nih Mas, Johannes bakal kulik-kulik ke Barber Blue-nya nih. Oke. Kalau dari Masnya sendiri ngambil package, kalau nggak salah kan kita ada bronze itu 699, terus silver 99, dan yang gold itu 149 juta. Ya. Nah, dari Masnya ngambil package yang mana nih? Boleh di-sharingin Mas? Oke, sebetulnya kalau untuk awal-awalan mau mulai bisnis, saya nggak bakalan langsung bilang, oke, ngambil yang silver atau yang gold. Oke. Saya nggak pernah bilang seperti itu. Oke. Kalau untuk awal baru terjun, mungkin saya pasti ngarahin ke bronze dulu. Bronze ya? Karena mungkin untuk pertimbangannya, terus resikonya nggak terlalu tinggi sih. Oke. Kalau 69 ya mungkin memang cukup besar sih segitu, tapi setidaknya untuk awalan kita terjun ke dunia usaha mungkin segitu masih oke sih. Masih oke, worth it Masih ya Mas oke ya. sih. Oh oke. Mungkin Johannes mau tanya-nanya soal harga barbernya nih, sekali potong itu berapa Mas di sini Oke. Mas?
Kalau Boleh. untuk di Barber Blue Surabaya, karena ini sudah gold, Sudah boleh. harganya kan beda. Betul. Jadi sebetulnya dari brown, silver sama gold itu memang ada perbedaan dari harga. Ada harganya. Nah, kalau yang ini 50 sampai 120 ribu. Oh, dengan Jadi varian ya, potongannya. Betul, potongannya. Oke. Dan ada treatment juga kayak perming, Oke. coloring, keratin, smoothing di sini juga lengkap. Oh, oke. Dengan harga yang terjangkau itu dengan fasilitas yang udah oke, 50 ya sudah sangat worth it lah pastinya Mas ya. Sudah bisa keramas, sudah Iya, bisa iya. digigit Nah, juga. itu udah paket lengkap lah istilahnya ya teman-teman lah. Jadi sangat worth it untuk kalian bisa kunjungin juga gitu. Betul. Nah, mungkin mau tanya mungkin soal Masnya nih ketika ambil franchise ini ngelihat dari royaltinya, boleh nggak nih profitnya juga di spill dikit aja Mas, Oke. boleh di sharingin. Oke, jadi untuk awal-awal franchise itu saya nggak ngasih royalti selama 6 bulan, jadi free dulu. Oh, di free. Karena kenapa saya kasih free selama 6 bulan? Kan namanya juga bisnis pasti ada naik turunnya di awal. Jadi saya nggak mau membebani mitra. Jadi kalau untuk 6 bulan sebetulnya kan udah stabil tuh. Untuk masalah pendapatan kita udah Oke. tahu pendapatannya, terus yang Estimasinya gitu. customer yang sudah masuk itu udah ketahuan Oke. setiap bulan itu pendapatannya berapa. Oh. Nah, di ke-7 bulan baru saya kenakan royalti. Royalti. Dan royalti itu saya dari profit bersih, bukan dari profit kotor. Tapi dari kita keluarin dulu untuk kayak seperti ruko, biaya gaji, capster. Jadi dikeluarin dulu, setelah itu baru profit bersihnya kita bagi gitu. Oh, Dan baik. itu juga ada ininya. Jadi kalau misalkan 3 juta sampai 5 juta profit bersihnya itu ke kita cuma 250 ribu pembayaran royaltinya. Oke. Gitu. 5 juta sampai 10 juta itu ke kita cuma 10%. 10% ya? 10%. Oke. 10 dan seterusnya baru 20%. Gitu. Oke. Tadi itu juga tadi udah mention royalty sama profit tadi itu. Betul. Kalau untuk profit sih sebetulnya kalau cukur rambut kan udah jadi kebutuhan ya. Iya. Udah kebutuhan. Daily ya, Mas. Betul. Jadi kalau untuk itu ya cukup lumayan lah. Oke. Cukup lumayan. Jadi resikonya sebetulnya untuk pengeluaran setiap hari itu tuh minim. Oke. Maksudnya nggak terlalu besar sih untuk pengeluarannya. Oke. Jadi resikonya nggak terlalu besar sih. Nggak terlalu besar. Jadi Iya, betul. masih potensial lah ya itu. Iya, Mas. betul. Nah, mungkin kalau tadi mention secara potensial, profit dan yang lain, pasti kan ada tantangannya lah, nggak bisa Ya. dipungkiri ya, Mas. Nah, kalau dari Masnya ngeliat nih, tantangannya apa sih kalau dari ketika sudah membangun Barber Blue ke depannya, biar buat teman-teman juga bisa tahu nih gitu ke depannya. Ya, sebetulnya dari SDM sih. SDM karena ya, kan maksudnya. kalau yang cukur rambut ini kan harus punya skill Betul. dan pengalaman juga penting banget. Jadi nggak bisa yang kayak baru kursus terus kita langsung Terjun gitu ya, Mas, ditempatin di area itu nggak bisa. Jadi harus ada pengalaman. Ya mungkin itu sih yang membuat kita agak ribet. Tapi Oke. setidaknya saya sekarang sudah buat akademinya juga. Oh, ada akademinya. Juga. Jadi sebelum mereka terjun ke lapangan, saya buatin dulu untuk masalah job desk-nya dia, SOP-nya dia seperti apa, terus skill-skillnya kita pantau terus. Jadi Oke. sebelum dia ke area, kita pantau terus dari cara dia potong, terus Oke. dari cara Oke. dia semuanya lah, mungkin kayak job desk-nya dia semua. Oh, berarti memang bisa dibilang ketat ya Mas ya buat employee-nya ya, Betul, biar betul. apa experience nanti ke customer itu juga bagus pastinya ya, dan Betul, rating dari Barber Blue ini nanti ya pastinya bagus lah ke depannya Betul, gitu. betul. Oke, nah jadi mungkin makasih banyak ya Mas ya buat Sama-sama, sharingnya. sama-sama. Nah itu tadi teman-teman dari Mas Yadi sharing terkait profit sharingnya, terus royalty dan seluk-beluk dari Barber Blue dan juga tantangannya. Nah mungkin makasih banyak Mas, boleh dari Johannes itu aja untuk pertanyaannya. Terima Oke, kasih siap. banyak Mas. Sama-sama, Oke. sama-sama.